Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di April Alarm Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan ujian satuan pendidikan pada buku Intan Pariwara di kelas 12 di halaman 139 ya. Berikut saya akan bahas 1 sampai 10 soal saja ya sementara ini. Semoga bisa membuat penjelasan yang maksimal ya untuk siswa-siswi semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 ya. Yang pertama, kita akan masuk ke soal nomor 1 KD Pengetahuan Dasar Geografi ya, di awal semester 1 kelas 10. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ya. Penduduk berpenghasilan rendah di daerah perkotaan cenderung tinggal di permukiman kumuh ya, sedangkan penduduk berpenghasilan tinggi memilih bertempat tinggal di kawasan elit ya. Fenomena tersebut dalam geografi perwujudan konsep ya. Dalam geografi ya, ada 10 konsep dasar yang biasa kita pelajari ya. Ada konsep lokasi, pola interrelasi, aglomerasi, diferensiasi area ya, kemudian keterkaitan keruangan dan lain sebagainya ya. Maka pada soal ini ya, konsep yang dikenal adalah konsep aglomerasi. Mengapa aglomerasi? Ya, karena di sini ada proses pengelompokan ya antara fenomena geografis ya. Misalnya yang ini ya, contohnya penduduk masyarakat rendah berkelompok di daerah kumuh, yang tinggi di kawasan elit ya. Kalau konsep lokasi ini berkaitan dengan letak ya. Ada lokasi absolut dengan relatif, terletak di antara 9 derajat lintang utara ya sampai 11 LS itu absolut ya. Kalau lokasi relatif Indonesia, misalnya Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, ada jarak ya, jarak absolut dan relatif juga sama. Kemudian polanya melingkar, menyebar dan seterusnya. Kemudian aglomerasi ya, mengelompok tadi ya, diferensiasi area, perbedaan jenis karakteristiknya ya. Oke, untuk soal ini saya rasa bisa lah ya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Pengundulan hutan di berbagai daerah Indonesia mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor. Bencana tersebut merusak alam dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya ya. Peristiwa tersebut dapat dikaji dengan pendekatan dalam geografi juga ya, dalam pengetahuan dasar geografi ya, ada 3 jenis pendekatan ya. Pendekatan ekologi ke lingkungan, pendekatan regional yaitu tentang persebaran, dan pendekatan kompleks wilayah gabungan antara kelingkungan dan persebaran. Di mana pendekatan ke lingkungan ini biasanya ada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan ya, dan biasanya pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan biasanya. Kalau persebaran dia hanya menyebutkan tentang di mana saja lokasi persebaran daerah tersebut ya, atau fenomena tadi persebarannya. Misalnya terumbu karang tersebar di wilayah pantai utara Indonesia misalnya ya, itu pendekatan regional ya. Kalau pengundulan hutan mengakibatkan banjir, berarti ada hubungan timbal balik ya antara pengundulan hutan, bencana banjir dan longsor, maka akan pengaruh terhadap ke lingkungan atau ekologi. Maka pendekatan ke lingkungan. Oke, ini mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Danau Buyan Singaraja di Bali mengalami proses pendangkalan cukup signifikan. Pendangkalan disebabkan oleh inundasi oleh aliran sungai yang bermuara di danau tersebut. Prinsip yang digunakan dalam fenomena tersebut untuk mengkajinya adalah, di sini ada 4 prinsip geografi ya. Deskripsi menjelaskan, interrelasi hubungan timbal balik sama seperti ekologi tadi ya. Distribusi sama seperti prinsip persebaran tadi ya, dia menjelaskan persebarannya di mana saja. Korologi menjelaskan ketiga konsep ini dipadukan. Maka danau yang mengendap akibat pendangkalan dan sedimentasi masuk ke prinsip interrelasi ya, ada hubungan timbal balik ya.
atau keterkaitan antara beberapa fenomena geografi. Nomor 4 ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini tentang penelitian geografi ya. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada 2019 seperti di Sumatera dan Kalimantan. Peristiwa ini menyebabkan kabut asap dan kegiatan penduduk untuk mengkaji fenomena ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi lapangan. Oke, studi lapangan ini artinya metode dilakukan langsung di lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengukuran karbon dioksida di udara. Ya. Kalau mengolah data ini bukan studi lapangan ya, studi pustaka namanya. Mengamati melalui PJ ya, studi pustaka, melakukan wawancara penduduk yang terdampak. Ini bukan metodenya ya, ini metode secara langsung ya, bukan studi lapangan. Mengumpulkan berbagai literatur untuk kegiatan studi pustaka ya, studi pustaka. Next ya, nomor 5, peta. Perhatikan jenis peta berikut. Ini materi tentang pemetaan. Informasi dari ketiga jenis peta diperlukan dalam kegiatan peta penggunaan lahan, jaringan jalan, dan topografi. Penggunaan lahan ini ya, apa saja jenis lahan yang digunakan, jaringan jalan, topografi. Maka informasi ini dipergunakan untuk kegiatan penentuan lokasi terminal ya, karena hubungannya erat dengan terminal nih. Kalau kawasan agrowisata enggak, sebaran penduduk, jaringan jalan nih enggak. Kawasan industri ya tidak juga, bandar udara enggak. Jadi lebih tepatnya kepada penentuan lokasi terminal ya, dimana peta ketersediaan lahan atau penggunaan lahan ini diperlukan sebagai pertimbangan agar pelayanan dan mobilitas angkutan berjalan dengan baik nanti ya, kalau masalah dengan si terminal. Sedangkan peta jaringan jalan ini berkaitan dengan tingkat aksesibilitas terminal nanti ya. Yang terakhir berkaitan dengan topografi, mengenai kondisi kontur wilayah ya, ini memberikan informasi lah bagaimana kondisi topografi wilayah tersebut ya, tinggi, rendah, dan seterusnya. Dan ini sangat berguna terhadap terminal. Oke, next. Nomor 6. Sampah perlu dikelola secara tepat dan ditempatkan di suatu lokasi agar tidak menjadi masalah lingkungan. Pembangunan tempat pembuangan akhir TPA perlu dilakukan di lokasi yang sesuai. Peta yang digunakan untuk menentukan lokasi TPA adalah, maka peta yang tepat adalah, ini peta tanah ya, peta penggunaan lahan, aliran sungai, jaringan jalan, dan geologi. Ini yang paling tepat ya. Oke, ringkas saja lah ya. Ya, kita juga perhatikan ilustrasi hasil interpretasi citra berikut ini ya. Tanda panah menunjukkan endapan pasir yang dipengaruhi kekuatan angin. Jika erosi dan sedimentasi, erosi ini pengikisan ya, oleh air laut ya. Sedimentasi ini pengendapan terjadi dalam kapasitas sama. Prediksi endapan pasir pada 2025 paling logis berada di ini 2015 ya. Kita lihat ya bagaimana bentuknya, di mana tanda panah menunjukkan endapan pasir. Ini endapan pasirnya ya, pasir yang mengendap ya. Ini erosi ya. Kemudian 2020 semakin mendekat ya, maka yang tepat adalah terjadi dan kapasitas sama ya. Endapan pasir paling logis berada di wilayah daerah Y ya, makin mepet ya. Oke, seperti itulah kira-kira ya. Next, nomor 8 ya. Perekaman objek sungai pada musim kemarau menghasilkan citra berwarna gelap, sedangkan musim hujan menghasilkan citra berwarna cerah. Maka penyebabnya adalah daya pantul air sungai di musim kemarau lebih kecil, sedangkan musim hujan lebih kuat ya. Karena di musim hujan volume sungainya itu lebih
tinggi ya. Sedangkan musim kemarau volume sungainya lebih rendah sehingga pantulannya juga rendah. Nomor 9, hasil identifikasi. Citra menunjukkan penampakan berupa puncak-puncak pegunungan yang saling berdekatan dengan ketinggian seragam. Pernyataan tersebut terkait pemetaan citra di bidang transportasi. Oke, ini sangat mudah ya, karena daerah tersebut banyak gunung atau banyak bukit, maka pembangunan jalan relatif sulit karena di daerah pembukitan ya. Masa mau dibor gitu kan. Akses kereta api juga berat ya. Bandara berbahaya sekali ya, karena sama tingginya ya. Pembangunan jalan yang nggak tepat ya. Apalagi pelabuhan ya, bukit gimana kok bikin pelabuhan. Oke, jawabannya E ya. Oke, the last question, nomor 10 terakhir lah. Ini materi tentang dinamika planet bumi ya, di bab terakhir semester 1 ya. Alfred Wegener mengemukakan bahwa bumi bermula dari benua tunggal atau Pangea ya, kemudian berubah terpecah menjadi Rosia dan Gondwana. Kemudian akibat pergerakan lempeng tektonik itu terpecah lagi ya. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan ya, ini merupakan teori yang pasti ya. Jadi ya sifatnya agak hafalan lah ya. Maka buktinya tersebut adanya di semenanjung India sesuai dengan di antara Afrika dan Australia ya. Jadi ya, karena dulunya berdekatan ya. Jadi menurut si Wegener ini ya, keberadaan permukaan bumi pada periode karbon itu ya sekitar 300 juta tahun yang lalu ya, berbeda dengan saat ini ya. Pada masa tersebut daratan Amerika Utara masih bergabung dengan Eropa dan Asia ya. Amerika bagian utara bergabung ya, bergeser dia ke arah timur ya. Sedangkan daratan Amerika bagian selatan dengan benua Afrika ya. Kemudian jadi Amerika Selatan itu bergabung dengan Afrika ya, sedangkan semenanjung India sangat cocok berada di antara Afrika dan Australia ya, berada di bawahnya itu. Jadi dulunya itu mereka bergabung ya, sekarang aja yang udah terpisah-pisah gitu. Oke, demikian penjelasan ya 10 soal pada latihan ujian satuan pendidikan ya. Sebenarnya ini sangat berat sekali dibahas di sini ya, karena tidak ada interaksi lah ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.